Perkara Peradilan Pengadilan Agama Ambon, Bang Ditya Depiarmadawan SH CPS. Yang kami hormati, CEO Lu Connection, Bang Muhammad Ali Praditya SH, panitia penyelenggara dan tentu saja seluruh partisipan acara talkshow dan bedah film keadilan The Verdict dari seluruh Indonesia yang kami banggakan. Sebelum melanjutkan, izinkan saya mengimbau kembali kepada rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian agar dapat mengaktifkan kameranya selama kegiatan talk show dan bedah film keadilan berlangsung, termasuk mute mic dan menjaga kenyamanan bersama selama kegiatan ini berlangsung. Pertama-tama, marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Senang rasanya Bismillahirrahmanirrahim. Baik, senang rasanya kita dapat berkesempatan bersama-sama hadir dalam talk show yang mengangkat tema keadilan versi film versus dunia nyata dan bedah film keadilan The Verdict. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, MD Entertainment, dan Law Connection yang harapannya dapat meningkatkan pemahaman hukum rekan-rekan sekalian. Sekaligus dapat melihat perjalanan dan pesan-pesan moral dari film terbaru yang digarap oleh MD Entertainment terkait keadilan. Maka, kami harap rekan-rekan dapat memperhatikan dengan seksama kegiatan pada malam hari ini, karena akan ada challenge menarik yang akan diberikan kepada peserta terbaik dengan door prize yang menanti tentunya. Sebelum melangkah lebih jauh, untuk mempersingkat waktu, perkenankan saya untuk memaparkan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembacaan tata tertib. Yang kedua, pembukaan. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, rangkaian talk show dan bedah film keadilan The Verdict terbagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama, di balik layar The Verdict yang akan disampaikan secara interaktif oleh Bapak Yusran selaku sutradara dan Bapak Alvin selaku aktor. Sesi 2, realita versus fiksi di pengadilan, yang akan disampaikan secara interaktif pula oleh Bapak Darmoko Yutiwitanto. Sesi 3, diskusi interaktif, Q&A, closing statement, dan kuis berhadiah. Sesi 4, kesimpulan. Keenam, dokumentasi bersama. Ketujuh, penutupan. Baik, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator, dipersilahkan. Baik rekan-rekan semuanya, selanjutnya adalah sambutan pertama pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh
CEO Low Connection, yakni Bang Muhammad Ali Praditya. Kepada Bang Alif, dipersilahkan. Baik, sebelumnya suara aku kedengeran. Kedengaran, Bang. Oke, makasih untuk Diva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam hadirin sekalian. Yang terhormat kepada perwakilan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang kami hormati perwakilan dari MD Entertainment, yang kami banggakan pada para narasumber, para aktor atau cast film yang hadir, tamu undangan serta seluruh hadirin yang telah hadir. Saya berdiri di sini sebagai CEO Law Connection, merasa sangat bangga dan antusias menyambut Anda semua dalam acara talk show spesial pada hari ini, yaitu keadilan versi film versus dunia nyata. Kalau dan pada acara ini bukan sekedar diskusi biasa, karena ini adalah sebuah persimpangan gagasan yang langka, di mana ada dua dimensi yang bertemu. Yang pertama ada dunia kreatif dan storytelling yang diwakilin oleh NB Entertainment, yang baru saja memproduksi film Keadilan The Verdict yang dia akan dirilis pada tanggal 20 November 2025. Nanti jangan lupa nonton ya filmnya. Lalu yang kedua, ada penegakan hukum di garda terdepan yang diwakili oleh pilar utama keadilan kita, yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan saya ingin mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada dua mitra kolaborasi ini. Kepada ND Entertainment, terima kasih yang telah menciptakan sebuah karya yang tidak hanya menghibur tapi juga memantik percakapan penting di tengah masyarakat. Dan juga kepada Mahkamah Agung, terima kasih atas ketersediaannya untuk terlibat dalam dialog terbuka ini, yang menunjukkan komitmen luar biasa terhadap transparansi dan edukasi publik. Para hadirin sekalian, pusat dari diskusi kita hari ini adalah satu kata, yaitu keadilan, sesuai yang di judul film ini. Karena keadilan itu adalah sebuah konsep yang telah digulati maknanya selama ribuan tahun. Ada tiga ahli yang saya masih ingat tentang makna keadilan. Yang pertama ada Plato, yang menurut Plato keadilan adalah partisipasi warga dalam memberikan gagasan tentang kebijakan, maaf, untuk kebaikan bersama. Lalu yang kedua ada Gustav Roberts yang menjelaskan inti dari keadilan adalah kesamaan atau equality. Lalu yang terakhir ada Rudolf Steiner dalam buku yang judulnya Theory of Justice pada tahun 1925. Dia menekankan bahwa hukum yang adil adalah yang mampu mengharmonisasikan seluruh kepentingan individu dalam satu tatanan sosial. Jadi keadilan sebagai partisipasi, kesamaan, dan harmonisasi kepentingan ini adalah konsep-konsep yang ideal yang kita semua kejar, termasuk di negara tercinta ini yaitu Indonesia. Nah, film Keadilan The Verdict ini telah memberi kita sebuah cermin refleksi yang kuat tentang pengejaran keadilan ini. Namun di sinilah letak inti diskusi kita. Di Law Connection, kami percaya penting bagi publik untuk memahami perbedaan antara keadilan sinematik dan keadilan prosedural di dunia nyata. Di nyata ini, keadilan adalah proses yang kompleks dan seringkali tidak sedramatis yang ada di film. Dan talk show ini adalah menjembatani kita. Kita akan mengupas tuntas sejauh mana realitas hukum di ruang sidang inspirasi film. Sebaliknya sejauh mana film mempengaruhi ekspektasi-ekspektasi publik terhadap hukum. Tapi lebih dari itu, kita juga akan mendengar bagaimana peran-peran para aktor dalam menghidupkan karakter dan menerjemahkan dilema keadaan ini di dalam layar bioskop. Dan tentu saja kita akan mengintip cerita-cerita behind the scene yang menarik dalam proses produksi film ini. Bagi kami, di Law Connection, inilah misi kami, mendekatkan hukum pada masyarakat dengan cara yang relevan dan mencerahkan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim, para narasumber, dan Anda semua yang telah berpartisipasi. Mari kita diskusi yang mencerahkan dan menghibur ini. Selamat menikmati talk show. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang sangat menyentuh dari Bang Muhammad Ali Praditya. Selanjutnya, sambutan terakhir kita pada malam hari ini akan disampaikan oleh CEO Founder Law Connection sekaligus analis perkara peradilan Pengadilan Agama Ambon, yakni Bang Ditya Depiar Madawan. Kepada Bang Ditya, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Kepala Pusat Diklat BNP Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Bapak Darmoko Yuti Witanto SH, yang saya muliakan Hakim Tinggi Justisial Pusdikat Menpim Bapak Dr. Andus Taufik MH, yang saya muliakan
Ibu Hakim Justisial Postikal Menpim Ibu Hatuti SHMH yang saya hormati, Direktur Film Keadilan The Verdict Bapak Yusron Fuadi, yang saya hormati bintang film The Verdict Bapak Alvin Adam, yang saya hormati pula Kepala Bidang Penyelenggara Pusdikat Menpim Bapak Yustiar Nugroho, yang saya hormati pula Bapak Timbul Bonardo Ferdi Sihaan selaku Kasubit Pengajaran Pusdikat Menpim MARI, yang saya hormati Bapak Faruk Indrakusuma SEMAP, Kasubit Fasilitas Pusdikat Menpim MARI, dan saya hormati Bapak Hendra Gunawan SE, Kasubag Tata Usaha Pusdikat Menpim, dan serta yang saya banggakan CEO Law Connection serta jajarannya. Puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat indahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti acara yang sangat meriah ini walaupun online, yaitu talk show sekaligus bedah film Keadilan The Verdict. Ada pepatah, ada gium hukum ya. Iustutia neminem valenti, ini uria facit, yang berarti keadilan tidak boleh merugikan siapapun. Kita diingatkan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Ya, sesuai dengan ada gium hukum ini. Saat ini sudah banyak film yang mengangkat tentang hukum, entah itu hukum acara, entah itu keadilan. Berarti saat ini masyarakat harus sadar hukum. Kita sebagai insan-insan hukum ini, insan-insan praktisi kemudian ya harus bisa memberikan wawasan tentang hukum, wawasan tentang keadilan itu seperti apa. Dengan melalui acara ini, dengan melalui talk show kali ini, semoga Law Connection dan MD Entertainment serta Mahkamah Agung bisa memberikan wawasan tentang keadilan dan hukum itu apa kepada masyarakat luas. Dan saya ucapkan saya apresiasi kepada MD Entertainment yang telah mengajak bekerja sama Law Connection untuk menyelenggarakan acara ini, serta saya mengucapkan terima kasih salam hormat saya dari Ambon, Manise, untuk Kapusdikat Menpim yang bersedia untuk menjadi narasumber utama pada malam hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang menyentuh dari Bang Ditya DPR Dewan, sekaligus kata sambutan terakhir pada malam hari ini. Baik rekan-rekan, setelah mendengar kata sambutan yang telah disampaikan, maka tibalah kita pada bagian yang paling inti pada malam hari ini. Namun sebelum itu, marilah kita sama-sama menyaksikan trailer film Keadilan The Verdict kepada operator kami. Persilahkan. Pertanyaan aku, ketika kamu jadi pengacara nanti, kira-kira kamu bakal ngebelain orang-orang yang gak benar itu? Bukan kebenaran, tapi yang menang akan menjadi kebenaran. Yang mulia, mulai sekarang persidangan ulang di sini. Saya sudah menanam bom di gedung pengadilan ini, jadi jangan coba masuk. Anda ini sedang mencoba apa sih? Harusnya yang duduk di situ adalah Anda, bukan klien saya. Apa yang Nina mau itu bukan pengampunan, bukan balas dendam, tapi kebenaran. Jika Anda ditanya, seberapa jauh langkah yang akan kalian ambil ketika hukum tak lagi berpihak, maka seyogianya film Keadilan The Verdict telah menampar kita dengan pertanyaan itu. Kita diajak mengikuti Raka, seorang petugas keamanan pengadilan yang jujur, namun hatinya gundah, gelisah, melihat hukum dimanipulasi oleh uang dan koneksi. Puncaknya, sang istri Nina, pengacara muda yang sedang hamil, menjadi korban kejahatan brutal. Pelakunya, anak orang kaya yang dilindungi pengacara licik bernama Timo.
Terjebak dalam sistem yang korup dan opini sosial media yang liar, Raka mulai kehilangan keyakinannya. Ia pun memutuskan mengambil alih persidangan dengan satu pistol di tangannya. Satu tindakan yang mampu membalikan keadaan. Sebuah film yang wajib ditonton untuk melihat sisi gelap dari pencarian keadilan. Namun ketika keadilan pada sebuah film yang berani kemudian dipertanyakan, maka sebenarnya bagaimana keadilan yang senyata-nyatanya ada di tengah masyarakat ini? Baik rekan-rekan semua ya, tanpa perlu lama-lama lagi, inilah rangkaian pematerian talk show dan bedah film Keadilan The Verdict yang akan disampaikan pertama kali pada sesi pertama oleh Bapak Yusron dan Bapak Alvin Adam, dan sesi kedua akan disampaikan oleh Bapak Darmoko. Sebelum itu, mungkin izin terlebih dahulu, apakah Pak Yusron dan Pak Alvin sudah ada dalam Zoom ini? Ya, sudah. Halo, Baik, ini sudah. Pak Yusron ya, Pak? Ya. Oke, baik. Itu ada Iqbal. Baik rekan-rekan, sebelumnya izin ya Bapak untuk memperkenalkan Bapak terlebih dahulu kepada rekan-rekan semuanya dan diharapkan pada peserta agar dapat mute mic-nya untuk menjaga kekondusifan acara pada malam hari ini. Sesi pertama ini kita ditemani oleh Pak Yusuf Kuadi, seorang sutradara film yang sudah menyutradarai beberapa film seperti film Keadilan The Verdict dan banyak pula film-film lainnya yang telah disutradari oleh Pak Yusron Kuadi. Selanjutnya, kita juga bakal ditemani juga rekan-rekan sekalian oleh Pak Alvin Adam, salah satu bintang film yang ada di dalam film Keadilan The Verdict. Beliau juga merupakan MC dan pemilik MC dan juga seorang yang tekun dalam bidang entertainment. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak di dalam talk show dan bedah film Keadilan The Verdict pada malam hari ini ya Pak. Mungkin sedikit basa-basi terlebih dahulu nih Pak. Pak Yusron, hari ini gimana kabarnya nih Pak? Baik, baik. Terima kasih Ya baik. atas Oh ya kesempatannya. izin Pak. Baik Pak. Izin Pak sebelumnya ini Bapak lebih nyaman dipanggil Pak Yusron atau Mas Yusron nih? Mas Yos, Oke, oke, baik-baik. Izin ya, Mas Yusron. Mungkin karena di sini rekan-rekan sekalian belum ada Pak Alvin Adam karena beliau kebetulan sedang menunggu landing bandara terlebih dahulu. Maka waduh, sesi ini kita akan menunggu bareng Mas Yusron untuk membahas terkait film Keadilan The Verdict yang akan tayang sebentar lagi di bioskop. Benar nggak, Mas? betul. Oke, nah mungkin Mas untuk pemanasan terlebih dahulu. Kita di awal tadi sudah melihat trailer filmnya, keren banget jujur. Ini sedikit merinding ya, bukan sedikit lagi tapi memang beneran merinding karena ya eh, memang mengangkat pistol dalam suatu persidangan itu adalah sebuah bentuk perlawanan pada hukum dan itu beneran kayak sebuah tindakan berani yang dilakukan. Tapi Dara, apa sih yang membuat kenapa Sing itu menjadi suatu spotlight lah dalam film itu sendiri? Boleh dong Mas Yusran diberitahu terlebih dahulu kepada teman-teman yang ada di sini dan juga Bapak Ibu yang ada di sini juga. Oke ya. Kenapa scene itu menjadi spotlight ya? Ya, sebetulnya 70% setting cerita ini itu terjadi di dalam satu ruangan, di satu ruang sidang ya. Jadi mungkin ini adalah film Indonesia pertama yang benar-benar thriller courtroom drama lah. Kita tahu di beberapa waktu yang lalu di Indonesia sudah ada beberapa film yang agak nyerempet pengadilan. Ada beberapa film drama, tapi ada adegan di pengadilannya, tapi nggak terlalu banyak. Misalnya kayak apa ya, Bumi Manusia itu juga ada scene pengadilannya. Terus Miracle itu juga ada pengadilannya, dan itu film-film yang baik ya. Dan di film The Verdict ini eh, kita kita mencoba untuk eh, masyarakat Indonesia sudah siap belum sih untuk benar-benar menonton film yang full courtroom drama ya. Meskipun nggak full banget, tapi masih 70% lah di satu ruangan itu gitu sih. Jadi ya eh courtroom drama atau alias ruangan pengadilan di mana endingnya karakter Raka melakukan sesuatu yang sangat-sangat unthinkable
Jadi sebetulnya dia kan nggak menyandera, mungkin ini agak spoiler dikit nggak apa-apa. Aduh, iya ya, gimana ya, nggak spoiler. Gini, eh, Nggak apa-apa, dia Mas. itu Spoiler. menyandera bukan agar dia dimenangkan. Jadi dia menyandera agar kematian istrinya, persidangan kematian istrinya itu berjalan adil. Itu aja. Perkara nanti endingnya itu dia kalah, itu ya nggak apa-apa. Tapi dia pengen ada prosesnya berjalan adil. Jadi sebetulnya di sini masih eh, tadi mungkin aku sedikit mengoreksi ya. Tadi bukan tentang sistem yang korup ya. Karena sebetulnya karakter Raka di sini itu dia masih percaya dengan sistem. Dia hanya nggak percaya dengan beberapa oknum gitu lah. Ada oknum yang harus ditodong pistol biar dia melakukan tugasnya dengan benar gitu sih. Ya mungkin itu highlightnya ya. Nanti kalau terlalu banyak nanti jadi spoiler karena saya kadang nggak terlalu tahu kapan harus diem dan menahan spoiler ya. Jadi gitu sih. Oke, baik-baik Mas Yusra. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak sih Mas, kalau spoiler dikit di sini. Biar biar tuh rekan-rekan dan Bapak Ibu yang ada di sini tuh langsung kayak, wah ini harus dicatat nih Ya, tanggalnya. ya, ya, Tanggal ya, untuk ya. nonton ke bioskop, nonton film keadilan. Oke, Hmm. baik. Tadi sudah dikasih tahu juga ya sama Mas Yusran terkait kenapa ini menjadi spotlight terkait pengangkatan pistol oleh Mas Rio Dewanto dalam scene itu. Nah, tapi sebenarnya yang pengen kami kepo-kepo lagi nih sama Mas Yusran, kira-kira dalam film keadilan ini sebenarnya ingin dari Mas Yusran pribadi selaku seorang sutradara apa sih yang sebenarnya ingin digali yang benar-benar ingin dicapai dalam film keadilan ini selain kita memperlihatkan oh ini apa sih ada beberapa oknum yang memang yang nggak bisa menegakkan keadilan tapi lebih dari itu apa yang beneran menjadi eh, cita-cita utama dari Mas Yusron dari seluruh tim yang terlibat dalam film The Verdict pada itu pada yang akan tayang mendatang. Oke, tuh pertanyaannya susah ini. Sebenarnya kalau kalau kita ngomongin cita-cita kenapa bikin satu film itu ya kita pengen membuat sebuah hiburan ya. Kita pengen membuat sebuah produk yang menghibur, yang hopefully saying something. Bisa ngomong tentang society, bisa ngomong tentang keadaan masyarakat saat ini, kegelisahan-kegelisahan di masyarakat, geramnya masyarakat yang kadang hanya bisa menahan amarah dengan ketidakadilan yang terjadi di luar sana. Dan ini kan sebenarnya kayak gini kan ini 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 kan fenomena global ya, jadi nggak nggak eksklusif eksklusif di Indonesia sih. Dan tujuan sebenarnya waktu itu mungkin aku sedikit cerita ke belakang ya. Waktu itu ini kan produksinya dari awalnya dari sebelum distribusinya MD ini sebenarnya produksinya itu dari Korea. Terus aku ditawari nih, ditawari ditawari tiga macam naskah. Ada satu satu itu bayi yang tertukar, males banget. Terus ada LDR yang putus nyambung. Terus yang ketiga itu ada satu naskah original dari Korea yang belum pernah difilmkan, bahkan di Korea juga belum pernah. Judulnya waktu itu masih Judgment ya. Ya itu tentang seorang yang menyandera pengadilan. Nah, waktu itu aku males dengan dua yang pertama tadi, terus aku yang sukain dan ternyata mereka juga dalam hati mereka juga lebih suka yang itu. Dan kayaknya sudah ada beberapa PH atau sutradara yang ditawari, tapi mereka selalu milih yang bayi yang tertukar atau apa itu. Kalau aku kan nggak cukup sensitif untuk daerah kayak gitu ya. Mungkin Mas Hanung Bramantyo mungkin lebih cocok. Semoga dia nonton ini. Gitu. Terus aku melihat ada kesempatan untuk sekaligus memberi warna untuk variasi di film Indonesia ya. Karena menurutku film-film tentpole, film-film yang beredar sekarang, yang ditonton orang itu masih genrenya menurut saya masih masih agak 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 terbatas lah ya. Jadi masih seputar eh horor, drama, komedi, di mana itu nggak apa-apa. Cuma menurutku kalau kalau film Indonesia mau berkembang, kita harus semakin banyak PH yang membuat dan berani mendistribusikan film dengan eh, tema yang seperti inilah, yang tema baru seperti ini. Dan ini sangat penting untuk untuk film Indonesia sih kalau menurutku, gitu sih. Oke, baik Mas Yusran.
dari Mas Yusron ini sendiri, apakah ada tantangan tersendiri ketika kayak menggarap film ini? Pernah nggak sih ngerasa ada fase-fase burnout-nya? Atau kayak pernah nggak sih ngerasa kayak ragu-ragu untuk ngambil ini? Karena tadi aku dengar juga ada cukup kaget ya ketika menerima tawaran ini. Mungkin bisa dijawab, Mas? Oke, oke. Jadi waktu aku menerima tawaran ini tuh mungkin aku tuh jarang sekali ragu-ragu ya. Jadi aku ini orangnya sangat-sangat sembrono dan kita suka menerima menerima tantangan. Apakah masyarakat Indonesia sudah siap dengan film yang 70%-nya terjadi di satu ruangan? I think it's a good challenge gitu ya. Dan mungkin tantangan pertama itu adalah eh, mengadaptasi film ini dari naskah Korea ke lokal ya, ke lokal. Karena ada perbedaan detail-detail tentang hukum antara Korea dan di sini, gitu. Eh, ada perbedaan yang sangat fundamental tentang cara cara kita ngomong ya, cara kita ngomong. Misalnya kalau kita suka nonton drakor, itu oke saat yang mengucapkan mereka, tapi saat kalimat yang sama diucapkan oleh orang Indonesia itu jadi aneh banget. Itu jadi kayak film-film Hong Kong yang didubbing tahun 90-an itu loh, kalau dirimu pernah nonton atau tahun 2000 itu. Eh, jadi PR-nya ada banyak sih waktu itu. Terus waktu itu dan aku ingat waktu itu kita mengadaptasi itu waktunya sangat sempit ya. Jadi waktu yang sangat sempit itu aku gunakan untuk kalau posisiku kan aku nggak tahu apa-apa tentang hukum, aku hanya suka nonton film di pengadilan. Dan kebetulan referensi-referensinya itu masih kebanyakan masih Hollywood ya, karena yang full courtroom drama di Indonesia masih masih sangat jarang. Aku selalu suka eh, 12 Angry Men, A Few Good Men, sama The Trial of Chicago Seven gitu. Terus aku juga konsultasi dengan beberapa penasihat hukum, pengacara di bahkan bahkan sampai kita syuting aja itu masih ada teman saya di pengadilan Jakarta. Aku lupa syutingnya di Jakarta Selatan mungkin ya, sorry sorry kalau aku agak lupa. Itu masih masih suka ngoreksi yang detail-detail kayak itu loh, Mbak. Itu sangat sangat menyenangkan ya, bahwa kita bisa syuting di pengadilan beneran. Itu menurutku tindakan yang patut diapresiasi, bahwa instansi kita siap untuk transparan dan mendukung karya kreatif. Itu keren banget gitu loh. Bahwa kita boleh meledakkan mobil meskipun itu ledakan film ya, ledakan film itu nggak berbahaya. Kelihatan berbahaya jedar gitu, tapi kita berdiri 3 meter di dekatnya itu nggak apa-apa, paling cuma agak panas-panas dikit gitu. Ternyata boleh. Nah, dan kita harus adaptasi dengan kru, teman-teman kru dari Korea. Bahkan sutradaranya 2. Jadi direktur film ini 2. Satu namanya Lee Chang-hee sama aku. Kita sepakati bahwa Lee Chang-hee itu luweh, sorry ya, aku suka Jogja. Lebih Dia lebih ngurus tentang blocking, tentang sinematografi. Kalau aku lebih lebih mendampingi para para aktornya gitulah. Aku direct aktor, dia lebih ke direct secara secara visual. Meskipun nggak terus rigid seperti itu. Dan karena mereka nggak terlalu nggak mungkin mereka nol ya, bahasa Indonesianya nol, bahasa Inggris juga nggak. Ternyata mereka bahasa Inggris juga nggak terlalu. Jadi bayangkan kita syuting, tapi dalam rangka berkomunikasi itu harus ada translator. Jadi ada 6 atau lebih translator yang mendampingi sepanjang syuting. Jadi proses yang harusnya bisa langsung ngomong ke aktor, ngomong ke apa, ngomong ke director of photography, itu harus melewati layer-layer of translator gitu loh. Itu sih mungkin mungkin itu tantangannya. Itu sih. Oke, baik Mas Yusra. Tadi sudah disebutkan juga ya, berarti cukup panjang juga ya persiapannya. Kira-kira boleh tahu spill dikit, Mas? Kira-kira berapa lama persiapan untuk ini? Dan sedikit nih pertanyaan sebelum kita move ke Pak Alvin yang sepertinya sudah join juga pada malam hari ini. Tadi kan sudah dibilang kalau misalkan 70% di film itu syutingnya di pengadilan. Nah, saya mau bertanya khususnya ke Mas Yusron ini,
Ada nggak sih fase workshop gitu untuk para aktor, misalnya yang memerankan hakim dan pengacara di film ini kayak secara khusus beneran supaya realistis untuk menampilkan yang terbaik untuk film Keadilan di Oke, ya, ya. Iya, yang pertama tadi apa? Oh ya, nganu persiapan ya. Jadi dari aku dapat naskah terus mengadaptasi terus itu waktunya sebetulnya nggak terlalu lama juga ya. Dan I have more time untuk mengadaptasi itu. Terus kalau persiapannya prep film ini 1,5 bulan lah mungkin, 1,5 bulan. Itu untuk membangun ruangannya karena ya teman-teman director dari Korea Korea dia dia pengen ada treatment kamera tertentu yang kalau pakai ruangan pengadilan beneran ini nggak mungkin, ini harus jebol tembok dan nggak mungkin kan saya jebol tembok pengadilan beneran gitu. Terus eh, eksteriornya kita syuting di pengadilan beneran, bagian dalamnya itu eh, kita build di studio. Lumayan megah waktu itu kita datang rame-rame ke sana untuk pertama kali. Damn, dan sangat-sangat realistis gitu. Mungkin kita kita nggak mencoba untuk akurat banget ya. Gimana cara ngomong ini secara positif ya? Karena satu kita dari awal ya eh, kita bercerita tidak untuk berusaha tidak menyinggung siapapun ya. Jadi ada beberapa yang sengaja kita kita sebagai pilihan kreatif untuk eh, sedikit Jadi kayak novelty gitu ya mengsoftkan. Mas ya? Ya ya, Ya, misalnya oke. misalnya katanya kalau di Indonesia itu pengacara itu nggak terlalu nganu ya, apa? Nggak terlalu kata yang populer untuk digunakan ya, tapi penasihat hukum ya. Penasihat hukum kayak kalau nggak salah ya, ini silahkan dikoreksi Bapak-bapak terhormat. Baik, Dan baik, baik. eh, s- kita pakai kata kata pengacara biar agak meleset dikit gitu loh. Terus waktu aku mengadaptasi ini juga aku menghadiri beberapa beberapa sidang di Jogja dan aku desperate dong. Karena ternyata kata teman-teman pengacara juga pengadilan beneran itu nggak kayak di film itu yang dramatis yang anu-anu langsung nggak gitu. Karena ternyata kalau kita mau bikin film pengadilan yang akurat itu nggak bisa jadi film, itu harus jadi mini series ya. Karena ada proses yang harus beda hari kayak gitu sih. Itu. Terus untungnya yang terjadi di paruh akhir film ini itu sudah nggak terlalu harus ngikuti ngikuti peraturan yang ada karena itu kan statusnya sudah disandera oleh Rio Dewanto alias Raka ya. Jadi sudah melenceng semakin kemana, ada bom, ada pistol, ada tembakan kayak gitu sih. Gitu sih. Sudah deh. Oke, Mas Yusron, terima kasih atas itu ya sharing-sharingnya pada malam Ya, hari ini. Mungkin kita move, izin ya Mas. Ini ya. sudah ada Pak Alvin Adam di sini. Halo Pak Alvin, apakah suara saya terdengar? Apakah sudah kondusif? Halo Pak Alvin. Baik rekan-rekan, kita tunggu terlebih dahulu ya. Mungkin terdapat beberapa kendala. Mungkin sambil nunggu dari eh,
Pak Alvin Adam selaku salah satu bintang film yang ada di film The Verdict. Dan ini saya menahan diri loh Mas untuk nggak bertanya sama Mas Yusron sebenarnya Pak Alvin ini jadi apa dan gimana karakternya karena saya beneran pengen bertanya langsung sama Pak Alvin. Itu mohon maaf ya Mas ya. Nggak Mungkin apa-apa. sambil kita baik-baik sambil kita menunggu pada rekan-rekan dari apa itu yang telah disampaikan oleh Mas Yusron. Harapannya rekan-rekan sekalian bisa ya untuk kayak nanti dipersiapkan pertanyaan terbaiknya karena kapan lagi kita bakal bertemu dengan sutradara film The Verdict dan juga dengan bintang film dan eh, Pak Darmoko juga Bapak Ibu dari Mahkamah Agung di sini. Jadi harapannya nanti di sesi ketiga nanti kita bakal ada diskusi interaktif bersama para narasumber dan juga ada Q&A. Dan satu lagi nih, kayaknya sebenarnya nggak harus sekarang diinformasiin, tapi jaga-jaga aja, takut kelupaan. Saya selaku moderator, nanti kita bakal ada kuis. Jadi perhatikan dengan seksama ya rekan-rekan, supaya nggak ketinggalan ikut kuis. Karena nanti dalam kuis, rekan-rekan sekalian yang menang akan mendapatkan hadiah. Masya Allah. Mungkin salah satunya tiket gratis untuk nonton film The Verdict di bioskop. Oke, izin Mas Yusran kalau saya salah, apakah benar kalau misalkan penayangan film The Verdict ini akan ditayangkan pada 20 November mendatang? Benar nggak? Betul, betul. Oke, baik nih, dicatat nih teman-teman, dicatat. Jangan sampai nggak nonton. Tadi trailernya aja udah kayak, wah gila sih. Sekali lagi saya ucapkan merinding banget. Akhirnya, Alhamdulillah, Pak Alvin Adam sudah muncul. Halo Pak Alvin. Halo Mbak, Halo Mbak Mas, Diva. halo Mas Halo Alvin. Mas. Wah, paset. Halo. Mas Baik. Gimana Pak Imron. Alvin, apakah sudah kondusif? Udah, tapi ini kebayang, saya baru landing langsung buru-buru cari Oh tempat. iya, baik-baik saya paham. Jadi mohon maaf agak telat sedikit ya, mohon maaf gitu loh. Gak Karena apa-apa Pak. karena tadi pikir nyaris gak bisa, tapi ternyata cari tempat bisa dapat tadi. Sorry kalau sinyal kurang bagus dan lain-lain. Tapi oke, yuk kita ngobrol. Seru soalnya tentang Oke, verdict ini. oke baik Pak Alvin. Izin Pak Alvin, ini gimana kabarnya hari ini nih? Pasti capek banget ya habis landing, langsung Zoom. Mungkin boleh Eh, di-spill dulu. Saya dari Indonesia Timur, pariwisata yang sangat indah sekali. Ada kerjaan di sana. Kemudian saya turun, capek iya, tapi dengan semua yang didapatkan di sana, dengan semua pemikiran yang akan bisa dikerjakan di sana, kita semangat. Jadi lebih oke lah. Apalagi kita ngomong soal keadilan, menarik banget kan? Gitu loh. Wah, keren banget nih. Dedikasinya sangat tidak diragukan lagi. Nah, dari Pak Alvin Adam sendiri, ini kira-kira boleh diceritain nggak di dalam film The Verdict, Bapak berperan sebagai apa dan Oke. rasanya berperan sebagai itu gimana? Tantangannya apa? Dan pertama kali terima itu tuh perasaannya tuh gimana? Boleh diceritain banget, Pak Alvin. Boleh dong. Ini Mbak Diva ya? Ya, Dengan Mbak, betul, Mbak Diva. betul. Mbak Diva, aku dipanggilnya uncle aja ya, jangan panggil Pak ya. Umurnya masih muda kok, nggak beda jauh dari Mbak Diva. Oke, izin. Oh, oke, baik, baik, baik. Siap salah ya. Manggil Mas boleh, manggil D boleh, tapi jangan manggil Pak. Serem gitu panggil Pak. Oke, pertama-tama kaget ya waktu diajak untuk ikut verdict atau keadilan ini, karena sebetulnya peran ini kan nggak buat saya gitu, buat satu orang terkenal gitu. Tapi tiba-tiba lari ke saya gitu tentang si Letnan Sardi ini. Dari sini saya berperan sebagai Letnan Sardi. Ya, Eh, menariknya ini nggak banyak, cuma 11 scene, 12 scene, tapi buat saya bagaimana menjadi seorang pimpinan, seorang letnan di situ di film yang kolaborasi dua sutradara Indonesia dan satu dari Indonesia dan satu sutradara Korea, buat saya is a gift gitu ya, tantangan, challenge banget. Tadi saya dengar Mas Yusron bilang bahwa eh, 70% sudah siap belum kita menerima tontonan 70% dalam sebuah ruangan dengan pemain sekali yang luar biasa, sutradara yang luar biasa. Buat saya it's an honor ya bisa ikut bermain di sana dan ikut explore, mempelajari tentang skenario yang memang dibikin oleh orang Korea ya. Jadi kita bicara secara universal bahwa
keadilan itu universal, ada di mana-mana gitu loh. Bahkan kadang-kadang apakah kita sendiri sudah adil gitu. Pertanyaan yang cukup menarik kan, adil itu apa sih gitu loh. Apakah keputusan itu sudah adil? Orang yang melakukannya apakah sudah adil? Lalu macam-macam gitu loh. Jadi ini menarik banget buat saya, dan background saya kebetulan hukum ya. Jadi saya sangat suka sama Mas Yusron, sama tontonan saya adalah film tentang hukum. Tadi udah disebutin beberapa film Hollywood, dan kalau kita lihat web series Korea, begitu banyak cerita tentang hukum, pengadilan yang ada yang sudah pernah mereka buat, dan sangat menarik. Indonesia pun pernah buat gitu loh. Tapi mungkin sepengetahuan saya, mohon maaf kalau saya salah, memang ini yang terbanyak, terdetail, terfokus pada satu ruangan, di mana memang itu membuat saya menjadi sebuah challenge buat saya gitu. Karena saya sadar betul penonton kita sekarang sudah penonton yang sangat terbuka mindsetnya. Mereka menonton nggak sekedar nonton gitu loh. Mereka nonton berpikir, olah rasa, olah pikir, olah empati, olah simpati, semua ada di situ. Waktu mereka nonton, nggak cuma sekedar nonton, apalagi datang bayar gitu loh ya. Orang datang mengeluarkan sesuatu, tentu ingin mendapatkan sesuatu. Sineas kita luar biasa. Kemudian pemain film kita udah luar biasa, total gitu. Apalagi di Verdict Keadilan ini bisa lihat sendiri, begitu banyak bintang yang bagus. Dan semua mengalami proses reading dan lain-lain dan sebagainya. Bahkan waktu Letnan Sardi ditawarin, saya harus megang pistol kan. Saya pernah pistol beneran ya gitu ya. Dan kemudian saya udah pernah memang di web series sebelumnya, tapi it's different gitu loh. Bagaimana saya yang namanya Letnan kan nggak terlalu harus pegang pistol terus gitu. Nah ini menarik waktu saya ngobrol sama Yusron gitu, Mas Yusron. Bahwa Mas saya mesti bagaimana ya? Saya tipe orang yang nanya gitu loh. Nanya dengan Mr. Lee Chang-hee, terus nanya dengan tentu udah pakai interpreter ya. Bagaimana si Letnan Sardi ini harus bersikap gitu loh. Bagaimana saya yang mukanya slow kayak begini, gitu ya, mendapatkan kesempatan challenge untuk bermain dalam film sebesar ini gitu loh. Nah, ini yang membuat menjadi tantangan buat saya, dan sekaligus juga kepingin kasih yang terbaik gitu loh. Scene time pengadilan mungkin cuma 1-2 gitu ya. Nah, saya nggak bisa ceritakan karena nanti jadi kita nggak enak gitu, kebuka gitu. Tapi bagaimana saya berhadapan dengan orang-orang itu gitu loh. Sebenarnya waktu tawarkan film ini, saya tertarik jadi hakimnya. Gitu. Saya baca skenario-nya, saya pengen betul jadi hakim yang perankan oleh Dian Nitami gitu loh. Tapi perannya kan perempuan di situ gitu loh. Saya tertarik banget. Tapi waktu ditawarkan Letnan Sardi, ada sesuatu yang menarik juga nih. Si Letnan punya sense of humor yang cukup baik dengan rekan kerjanya. Dan itu terlihat pada saat seorang Letnan Sardi ngobrol dalam situasi event genting pun ya, masih bisa ada sense of humor sedikit dengan orang terdekatnya. Dan ini yang dibangun oleh Mas Yusron pada kita gitu, memberikan kebebasan buat kita untuk bereksplor, sekaligus kita tanya jawab, dan nanti coba lihat deh ya, saya yang masih newbie gitu di film gitu, mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk Verdict ini. Yang paling penting adalah film tentang keadilan itu menarik sekali di saat masyarakat kita sudah sangat terbuka nonton begitu banyak genre film yang ada gitu loh. Banyak banget dan menarik banget. Ada nih satu film namanya Verdict Keadilan yang hampir 75% ada di ruangan itu gitu loh. Bagaimana si pengacara atau tadi istilahnya apa ya disebut tadi ya, pengacara yang licik ya, diperankan oleh Reza Rahardian, memainkan karakternya begitu luar biasa. Bagaimana seorang Rio Dewanto berperan sebagai Raka mengalami kekecewaan yang luar biasa, yang keseharian dia berada dalam lokasi di pengadilan, dia melihat sendiri apa adanya. Once again it's universal ya. Ini semua adalah film. Bagaimana film ini tuangkan jadi sebuah film, tentu melewati beberapa proses kreativitas yang sangat baik dan sangat teliti. Ada satu adegan di mana saya 2-3 kali harus berhadapan dengan bom yang langsung gitu. Buat saya ini pertama kali lah ya. Wah, seperti ini ya ternyata ya. Oke, begini ya. Jaraknya tadi nggak gitu jauh, berapa meter saja gitu loh. Nah, ini yang membuat saya pembelajaran baru buat saya untuk join dalam film Verdict dan Keadilan ini, Mbak.
Waduh, wow, wow, wow. Sangat insightful ya, Uncle Alvin. Thank you so Izin much. ini memastikan ini beneran Uncle Alvin yang aku panggil kan? Nanti takut Yes. salah. Oke, baik, Uncle. Oke, izin. Aja deh. Tadi aku kan bilang juga nih, kalau Uncle ini backgroundnya juga hukum. Berarti aku saya mau izin bertanya terkait pandangan Uncle yang juga background hukum dan juga seorang aktor. Jadi ketika kita nonton filmnya, pandangan Uncle yang terlibat langsung di film ini, kira-kira ada nggak sih kayak persepsi-persepsi yang berbeda dalam dalam melihat keadilan itu gimana dari apa yang Uncle Alvin alamin selama syuting, selama membaca skrip yang ada di film The Verdict ini? Boleh dong di-spill juga, Uncle? Boleh banget. Film tentang pengadilan itu atau peradilan itu adalah film yang sangat menarik, di mana kita bisa melihat ya di film itu tentang emosi. Bagaimana permainan emosi, empati, kesabaran, keadilan, intrik, dan apapun yang ada dalam sebuah film tentang peradilan itu ada di sana. Bagaimana seorang sutradara mengemas itu menjadi sebuah tontonan yang buat kita jadi real gitu loh. Jangan lupa ini adalah film. Film adalah film ya. Dengan ide kreatif, dengan skenario, dengan apa dan jadi sebuah proses yang dibangun sutradara dan pemain dan tim dan lainnya untuk dimunculkan dari sebuah tontonan yang menarik gitu loh. Bagaimana ini ada gitu loh. Nah, kalau kita bicara soal adil, siapa sih yang adil? Saya rasa adil itu sangat sulit sekali ya untuk kita definisikan dalam kehidupan sehari-hari. Pernah nggak sudah adilkah kita pada keluarga kita? Sudah adilkah kita pada sahabat kita? Sudah adilkah saya dengan Mbak, misalnya saya datang telat nih, ini gitu, dengan segala macam excuses dan lain-lain. Jadi based on dari kata adil itu sendiri saja, ya, udah menimbulkan pertanyaan luar biasa dalam benak penonton. Wah, film tentang pengadilan. Wah, film tentang ada di dalam ruangan sidang. Ini pasti berat. Itu yang terlintas pertama kali. Padahal ya di zaman sekarang, kalau kita masuk cari tahu, saya rasa semua orang sekarang ingin cari tahu tentang adil itu apa. Siapa yang salah, siapa yang benar, apakah yang dimenangkan itu sudah benar, apakah ini apa, semua boleh punya pendapat sendiri yang kita mungkin nggak akan pernah sama, mungkin berbeda dan pasti berbeda ya. Tapi apakah keadilan yang diberikan sudah sesuai dengan adil dengan sesungguhnya? Dalam film ini menarik sekali ya, diceritakan bahwa orang yang tiap hari berada dalam lingkungan ruang sidang dan lain-lain, tiba-tiba harus dihadapkan dengan sesuatu yang terjadi pada dirinya sendiri gitu loh. Ya, itu udah mulai sebuah twist yang sangat menarik gitu loh. Lalu dia bertemu dengan pengacara yang seperti ini, seperti itu, lalu dia berhadapan dengan hal yang dia lihat realitasnya yang ada di keseharian di ruang sidang dan lain-lain. Lagi-lagi ini film ya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan apakah ini bagaimana, tapi kita coba dituangkan dalam film Verdict ini. Jangan lupa ini film yang disutradarai oleh dua orang sutradara dari dua negara ya, tentu berbeda culture dan lain-lain. Semakin indah semakin kaya gitu loh, dengan dalam gambar dan interpretasi gitu loh. Nah, jadi buat saya keadilan itu yuk kita simak sama-sama. Keadilan itu yuk kita pikirkan sama-sama. Keadilan itu adalah satu kata yang luas sekali gitu loh. Luas sekali yang bisa kita masing-masing beda gitu loh persepsinya tentang adil ataupun keputusan adil. Itu Mbak menurut saya gitu loh. Wah, keren sekali, Uncle. Baik. Aduh, saya jadi sedikit merenung nih. Ya, benar sih, benar. Ya. Bahwa sebenarnya Sudah adil agak nggak sulit. kita gitu loh. Iya. Bagaimana? Udah adil Bagaimana? belum kita? Sudah adil nggak kita? Ya, itu Apakah dia. kita pernah berlaku adil? Adil itu apa? Apakah hasil persidangan itu adil? Apakah keputusan itu adil?
apakah yang dilakukan oleh A, B, C, D, Z itu adil, gitu. Apakah orang yang mendapatkan ya misalnya hasil dari apa yang sudah dilakukan persidangannya sudah merasakan adil, menang atau kalah adilnya gitu loh. Ini menarik banget gitu loh. Bagaimana karakter demi karakter di verdict ini dibangun dengan begitu luar biasa oleh kedua sutradara kita, ya Mas Yusron terutama juga dengan Isangi. Itu kelihatan banget di eksplornya. Belum lagi ada peran-peran yang tentu ada protagonis, antagonis dan lain-lain ya. Jadi cobalah melihat dengan kacamata kita sendiri ya. Coba nonton, saksikan, biarkan diri kita mengeksplor ya. Jadi kita bereksplorasi di dalamnya apa yang kita dapatkan setelah kita menonton verdict ini gitu loh. Bukan sekedar film. Adilnya seperti apa? Judulnya udah keren, keadilan. Tadinya judgment ganti verdict, keadilan gitu loh. Nah ini apa ya? Ini buat saya tuh ilmu gitu loh nonton. Sekarang kita nonton nggak sedang nonton loh Mbak. Kita nonton tuh kita dapat ilmu, kita bereksplor, kita bisa mungkin adu argumentasi di dalamnya, kita bisa mendapatkan sesuatu value dari apa yang kita nonton, atau kita juga bisa memiliki perbedaan pendapat yang mungkin bisa jadi antipati terhadap apa yang kita tonton. It's okay, gitu loh. Itu menarik banget kalau itu yang terjadi. Film ini berhasil, gitu loh. Jadi nggak sekedar bilang, ini pasti film berat nih. Ini apa? Coba lihat dulu, gitu loh. Bagaimana dibuat film ini, bagaimana scene by scene-nya, kemudian bagaimana mengeksplor itu tadi saya bilang kekuatan-kekuatan karakter dan watak-watak dari aktor-aktor besar kita di situ gitu loh. I'm no one, tapi I feel so blessed untuk bisa ikut ambil andil sedikit lah gitu, meramaikan film yang bisa dibilang mungkin film peradilan yang cukup lengkap ya, makin tambah lengkap lah gitu yang ada di perfilman nasional. Karena sebelumnya udah ada banyak ya, tapi ini yang detail menurut saya gitu loh. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih kepada Uncle Alvin atas jawabannya yang sangat memukau. Standing applause dulu dong untuk kedua narasumber kita di sesi pertama, Mas Yusron dan Uncle Alvin. Oh ya, di sini sudah ada tanggapan nih dari Pak Taufik. Dalam ilmu hukum, adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Betul sekali, Pak. Saya sepakat. Dan oh ya, berbicara soal adil, rekan-rekan sekalian, sepertinya kita bisa move ke sesi berikutnya. Karena sesi berikutnya ini kita akan bertemu dengan sosok yang sangat-sangat menggeluti bidang hukum. Kira-kira bisa ada yang bisa menebak nggak? Kira-kira bakal ada siapa di sesi kedua? Baik, rekan-rekan, oleh Moko merupakan kepala Pusdiklat. Juga bisa kalian lihat di layar ini bahwa beliau eh, selama 3 tahun terakhir ini menggeluti beberapa bidang. Di antaranya, sebagai asisten Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak Oktober 2020 sampai dengan Desember 2022. Selanjutnya, Kepala Bagian Sekretariat Pimpinan Mahkamah Agung sejak 2022 sampai 2024. Selanjutnya, sebagai Kapus Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung sejak Februari 2024 hingga saat ini. Oke, rekan-rekan, tapi bukan itu saja rekan-rekan. Boleh di next sama operator? Oke, ini dia. Jadi, uh, Pak Darmoko ini tidak hanya menggeluti 3 bidang tersebut, tapi beliau juga telah menggarap beberapa film yang tertera dalam PPT ini. Yang pertama, film yang diadaptasi dari buku yang sudah diterbitkan. Ini ada dari buku Talk Show Launching Pesan Bermakna. Terus ada juga film yang diadaptasi dari
Pesan Bermakna Jilid 3. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada film yang diadaptasi dari Titik Balik. Waduh, keren sekali ya narasumber-narasumber kita pada malam hari ini. Sebelum itu, oh baik, sudah ada Pak Darmoko di sini. Selamat malam Pak Darmoko. Selamat malam, suara saya terdengar jelas, Mbak Diva. Alhamdulillah Apa? terdengar dengan jelas Pak. Ya, ya. Oke Pak. Ya, ya. Eh, Baik, sebelum kita lanjut nih Pak untuk sesi-sesi pertanyaan selanjutnya. Sebelum itu saya ingin bertanya terlebih dahulu. Tadi Bapak kan sudah dari awal sampai akhir tadi saya lihat sudah on time banget nih datangnya. Tapi Ya, ya. mau bertanya, gimana Pak kesibukan akhir-akhir ini dan kabarnya gimana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Darmoko. Mungkin rekan-rekan sekalian dan Bapak Sepertinya, Ibu dapat kita tunggu terlebih dahulu karena mungkin Pak Darmoko terkendala jaringan. sepertinya Mbak ya. Iya, betul. Karena di sini layarnya nge-freeze. Mungkin bisa kita tunggu sebentar ya, Bapak. Baik, Mbak Diva, kita tunggu. Pak izin menyapa terlebih dahulu kepada jajaran dari Mahkamah Pak Taufik. Selamat datang, Pak. Pak, halo Mbak Oke. Diva. Mohon maaf, Oke. tadi saya jaringannya mungkin apa Baik, Halo. Iya. izin saya menyapa dulu Mbak Diva ya. Baik, Pak. Tapi Mari. Mas Mari. Yusron yang connection, Aman, Pak. teman-teman admin tim ini banyak sekali yang hadir ya. Alhamdulillah teman-teman semua ini berkesempatan untuk hadir juga dari Pusdiklat Menpim. Saya terima kasih sekali Mas atau Mbak Diva dan teman-teman semua sudah diundang ke acara yang keren ini. Ini satu diskusi yang bagi saya juga baru ya, mempertemukan antara dunia peradilan dengan dunia perfilman ya. Walaupun tadi sudah disampaikan bahwa saya juga beberapa kali membuat film, tapi itu film-film hanya untuk internal saja. Itu film untuk Mahkamah Agung biasanya ditayang pada saat ulang tahun Mahkamah Agung, ulang tahun Ikatan Hakim se-Indonesia. Tapi memang ketika teman-teman dari MD, kemudian Mas Yusron dan Mas Alvin ini menyajikan sebuah film bioskop ini yang luar biasa lah. Saya tentu sangat mengapresiasi ketika dunia peradilan ini diangkat menjadi sebuah film. Ini tentunya akan memberikan satu pencerahan ya kepada masyarakat, karena selama ini informasi tentang peradilan ini kan dianggap sebagai sebuah informasi yang mungkin tertutup gitu ya, seperti benteng besi yang tidak sembarangan orang bisa melihat, bisa mengetahui, padahal sesungguhnya institusi peradilan, Mahkamah Agung sekarang sudah mulai sangat terbuka ya proses persidangan, bahkan terkait transparan seperti itu Mbak Diva. Halo Mbak Diva. Halo, Halo, Pak. cek. Ya. Ya. Oke. Baik. Baik, terima kasih. Maaf tadi jaringannya di laptop saya agak terputus. Oh, berarti sama kita ya. Agak Gak apa-apa, putus-putus inilah ya. kendala kalau Zoom ya Pak ya. Tapi terima Iya, kasih iya. sudah meluangkan waktunya. Mungkin bisa kita langsungkan pertanyaan untuk sesi tanya jawab gini loh Pak.
dari apa Boleh, yang boleh, boleh. oke, baik. Nah, tapi Tadi jangan susah-susah nanya ya. sepertinya gampang ini kalau untuk Bapak. Ya nggak Itu sih, ya. Pak? Ya. Monggo, monggo, monggo. Oke. Baik, Pak. Tadi kan di sesi pertama kita sudah berdiskusi dengan Mas Yusron selaku sutradara film Keadilan The Verdict dan juga berdiskusi dengan Uncle Alvin selaku salah satu bintang film di film Keadilan The Verdict dan Bapak juga mungkin sudah menonton trailernya. Tadi Ya, ya. ada peran dari Mas Rio Dewanto yang mengangkat pistol di ketika persidangan dimulai. Tapi setelah mendengar proses dari aktor dan melihat filmnya, bagian trailer dari The Verdict yang paling akurat menurut Pak Darmoko, dari apa yang telah ditayangkan, dari apa yang telah dijelaskan, kira-kira apa sih yang paling akurat menggambarkan proses peradilan di Indonesia? Dan bagaimana tinjauannya menurut Baik, Mbak Diva, tadi sudah dari disampaikan baik film gitu ya. Ini bukan betul-betul sidang pengadilan gitu ya. Tentu paling tidak memang yang hal-hal yang itu detik ya, itu memang saya melihat bahwa apa syutingnya itu memang betul-betul di ruang sidang. Jadi bagi saya sebagai hakim yang memang biasa berada di ruang sidang gitu ya, begitu melihat sekilas saja saya sudah bisa paham gitu, oh ini memang benar-benar di ruang sidang gitu. Karena memang sebelum film ini, dulu kan banyak sekali film-film yang memang menampilkan juga agen kejadian-kejadian persidangan, tetapi memang ruang sidangnya itu tidak seperti ruang sidang yang sesungguhnya. Banyak hal yang kemudian tidak sama persis dengan persidangan yang sesungguhnya, terutama terkait dengan atribut-atribut yang itu memang harus gitu ya. Tidak, itu harus ada Bang Garuda, kemudian toga dan warna toganya. Nah, ini juga seringkali dulu itu kalau saya lihat di sinetron gitu ya, ada persidangan tentang persidangan pidana, toganya warnanya hijau misalnya ya, walaupun sekarang memang peradilan agama di Mahkamah Syariah juga ada perkara pidananya, tetapi uh, tidak seumum yang di peradilan negeri gitu ya. Nah, hal-hal yang sifatnya atribut seperti itu dulu tuh seringkali salah gitu ya, sehingga ini tidak tidak bisa memberikan satu informasi yang akurat, yang valid bagi masyarakat. Nah, saya yakin di film ini, The Verdict ini, mungkin riset dulu ya, sudah penelitian yang mendalam, bagaimana ruang persidangan itu seperti apa, atribut-atribut yang digunakan oleh hakim, kemudian penasihat hukum, penuntut umum itu seperti apa. Saya yakin ini sudah di apa namanya, sudah diperhatikan betul gitu, sehingga masyarakat yang nonton, bagi mereka yang mungkin masyarakat awam tetapi pernah ke pengadilan, feel berada di pengadilannya itu, saya rasa mungkin bisa bisa dapat gitu ya. Seperti itu Mbak Diva. baik, Pak Darmoko. Tapi menurut Pak Darmoko, film ini beneran-beneran worth it kan ya Pak ya, untuk sebagai bahan evaluasi dan perenungan bagi masyarakat dan edukasi tersendiri. Karena dari apa yang disampaikan dari sesi pertama, film ini tuh sebuah film yang bertujuan besar sebagai tantangan untuk masyarakat sendiri. Apakah masyarakat sudah siap untuk menghadapi perenungan-perenungan terus dan apa tuh menghadapi perenungan-perenungan yang ada terkait sebenarnya sudah adilkah kita untuk diri kita Ya, benar. sendiri misalnya gitu. Ya, ya, memang betul ya. Kalau kita berbicara keadilan itu tidak ada ujungnya ya. Karena keadilan sendiri seringkali dinilai dari perspektif masing-masing gitu ya. Kalau di pengadilan, sudut pandang keadilan itu kan berbeda-beda gitu.
Bagi seorang terdakwa, mungkin putusan yang adil itu adalah ketika ia dibebaskan. Bagi seorang penuntut umum, putusan yang adil itu adalah putusan ketika hakim menjatuhkan putusan sama dengan apa yang dituntut, gitu ya. Jadi macam-macam, beda-beda. Kalau dalam perkara perdata, adil itu sering dipersepsikan kalau perkaranya menang, gitu. Kalau kalah itu apapun putusannya dianggap tidak adil seperti itu ya. Nah, jadi memang keadilan ini pun sebetulnya sangat sangat abstrak, gitu ya, sangat abstrak. Namun bagi seorang hakim, keadilan itu adalah ketika prosedurnya sudah ditempuh dengan cara-cara yang adil. Contoh misalnya, dalam proses peradilan itu hakim harus memberikan kesempatan yang sama, baik kepada terdakwa maupun kepada penuntut umum misalnya. Nah, proses-proses itu harus betul-betul adil gitu. Tidak boleh kemudian hakim berat sebelah, tidak seimbang ke penuntut umum memberikan kesempatan yang lebih besar misalnya, sedangkan kepada terdakwa tidak misalnya. Nah, adil itu memang ya tadi Mas Alvin juga sudah sampaikan ya. Ya, adil menurut si A belum tentu adil menurut si B, kemudian adil menurut masyarakat belum tentu adil menurut institusi peradilan gitu ya. Tetapi ya itu tadi, bahwa ketika kita ingin mencapai sebuah keadilan, ya tentunya keadilan substantif gitu ya, tentu ini harus dicapai dengan proses yang adil. Jadi untuk menentukan sebuah putusan yang adil, prosesnya harus adil dulu. Kalau prosesnya sudah tidak adil, itu tidak akan mendapatkan sebuah hasil keputusan yang adil, gitu. Nah, terkait dengan mungkin fenomena yang terjadi saat ini, gitu ya, banyak kasus-kasus hukum yang kemudian menciderai masyarakat. Ya, tentunya ini juga tidak bisa dipungkiri itu ada. Tetapi bukan berarti bahwa semua proses di pengadilan itu semuanya adalah istilahnya itu semuanya direkayasa, tidak seperti itu. Ya, masih banyak proses-proses yang baik. Jadi sebuah peristiwa yang mungkin bagi masyarakat itu adalah penodaan terhadap proses keadilan, ini kan akan menjadi sebuah kan entertainment ini seperti film ini juga bisa membantu institusi peradilan dan Mahkamah Agung untuk menyebarluaskan informasi yang baik kepada masyarakat, sehingga akan tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan, bahwa Mahkamah peradilan ini bukan milik para hakim, ini milik kita semua, milik masyarakat Indonesia. Jangan sampai kemudian masyarakat sudah tidak percaya lagi sehingga yang aku gambarkan ketika merasa tidak puas dengan peradilan, kemudian dia mengambil